Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah kelahiran Madrasah Al-Hadis. Munculnya Madrasah Al-Hadis tidak lepas dari pengaruh pemikiran sahabat yang tinggal dan menetap di wilayah Hijaz, yang notabene merupakan guru dari para tabi'in yang berdomisili di Hijaz. Di antara sahabat yang menjadi pionir dalam metode tasyiri yang dipegang oleh ahli hadis adalah Ibnu Abbas, Said bin Sabit, Ummul Mukmin Aisyah dan Abdullah bin Umar. Corak pemikiran atau metode yang dipegang oleh para sahabat tersebut diwariskan oleh para murid mereka dari generasi tabi'in, di antaranya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakir, Said bin Ali Musyayyab, Sulaiman bin Yasar, Kharizah bin Said bin Sabit, Salim bin Abdullah bin Umar. 7 tokoh inilah yang dikenal dengan sebutan Al-Fuqaha Al-Sab'ah. Selanjutnya yaitu faktor munculnya ahli hadis. Yang pertama, penduduk Hijaz mewarisi kekayaan hadis dan aksar para sahabat yang sangat banyak tinggal di tanah Hijaz. Yang kedua, negeri Hijaz secara geografis berada di pedalaman semenanjung Arab yang relatif tidak menemukan banyak dinamika perubahan. Yang ketiga, banyaknya hadis dan aksar yang mereka terima, serta ditunjang oleh dinamika sosial yang lebih statis, menyebabkan mereka kurang menggunakan daya analisis mereka. Yang keempat, pengaruh corak pemikiran guru mereka. Dan yang kelima, sedikitnya persoalan yang muncul, terlebih syariat yang turun selama 23 tahun di Hijaz memberikan corak Islam yang murni. Selanjutnya yaitu corak fikih pada ahli hadis. Yang pertama, para pengikut aliran ini sangat komitmen dalam melaksanakan nas zahir dan tidak begitu mempertimbangkan ilat dan hukum pensyariatan sebuah hukum. Yang kedua, ulama ahli al-hadis lebih mengutamakan sunnah daripada logika. Mereka tidak menggunakan ra'yu kecuali dalam masalah yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran, sunnah, jima, ataupun pendapat para sahabat. Yang ketiga, hadis adat dapat dijadikan sebagai argumentasi dan tendensi hukum. Yang keempat, memfatwakan hukum hanya pada persoalan realistis dan faktual, tanpa berani melangkah persoalan spekulatif dan asumtif. Dan yang kelima, tidak memberikan persyaratan yang cukup ketat dalam penerimaan hadis. Selanjutnya, yaitu ada prinsip-prinsip ahli hadis. Dalam menghadapi permasalahan tertentu, apabila jawaban hukumannya termaktub di dalam Al-Quran atau hadis maupun ijma', maka dengan nas itulah hukum difatwakan. Memilih diam pada saat suatu persoalan tidak terdapat jawaban hukumnya dalam nas, terkecuali apabila keadaan menuntut mereka untuk menggunakan ra'yu. Yang ketiga, memahami nas dengan pendekatan literal. Dan yang keempat, mengamalkan teks nas yang umum, global atau berlunak jelas maknanya, dan apabila tidak dipertemukan penjelasannya baik hadis maupun aksar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Rudi Kurniawan akan melanjutkan materi dari apa yang telah disampaikan oleh rekan saya sebelumnya mengenai Madrasah Al-Rai. Mazhab Al-Rai merupakan aliran fikih yang dalam metode ijtihadnya banyak dipengaruhi oleh sudut pandang, dipengaruhi oleh metode berpikir para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab dan Abdullah bin Mas'ud, di mana keduanya merupakan sahabat yang terkenal banyak menggunakan ra'yu sebagai dasar menentukan hukum syariat. Bahas al-ra'yu secara bahasa memiliki arti pendapat dan pertimbangan, di mana digunakan untuk menyebutkan pertimbangan yang matang dari akal manusia. Penetapan suatu hukum dari golongan ahli ra'yu didasarkan pada sebuah prinsip kemaslahatan bagi umat manusia, sehingga hukum yang ditetapkan tidak akan saling bertentangan dan justru saling menguatkan satu sama lain. Ada dua macam al-ra'yu. Yang pertama itu al-ra'yu al-batil, di mana ini merupakan pendapat yang didasarkan pada hawa nafsu
dan tidak boleh diamalkan atau dijadikan hujah dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua ada al-ra'yu as-sahih, pendapat yang diperoleh dengan berdasarkan pemikiran yang mendalam tentang dalil-dalil syara. Al-ra'yu seperti inilah yang disebut dengan ijtihad. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab munculnya ahli ra'yu. Yang pertama, ada 4 faktor. Yang pertama itu ada terpengaruh oleh sudut pandang guru mereka, di mana para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud yang sangat terkenal terpengaruh oleh sudut pandang Umar bin Khattab. Yang kedua, di negara Irak merupakan tempat banyak terjadinya dan ditemukan hadis-hadis palsu, karena di sana memang tempat basis masa Syiah dan Khawarij. Para ahli fikih yang berada di Irak sudah menyaksikan aksi pemalsuan hadis. Oleh karena itu, para ahli fikih di Irak sangatlah ketat dan berhati-hati dalam menerima suatu hadis. Dan hadis yang diterima itu biasanya yang benar-benar sudah populer di kalangan ahli fikih saja. Yang ketiga itu ada situasi kondisi di Irak berbeda dengan di Hijaz, yang lebih cenderung menggunakan analisis rasional ketika menetapkan suatu masalah. Yang keempat, dipengaruhi oleh faktor lingkungan hidup. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai corak fikih aliran Ahrain. Ada 4 corak. Yang pertama, para ulama ahli rayu memberikan perhatian khusus terhadap pencarian ilat hukum dan hikmah pensyariatan. Yang kedua, mereka sangat selektif dalam menerima hadis ahad karena kelihayan mereka dalam menalar suatu permasalahan. Fuqaha Irak tidaklah takut berbicara dengan pendapat pribadi mereka karena mereka menguasainya. Terutama di Irak ditemukan banyak hadis palsu yang mengharuskan para ulama untuk lebih selektif dalam menyaring sunnah. Yang ketiga, penggunaan ra'yu tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang sudah terjadi, akan tetapi juga terhadap berbagai permasalahan pengadaian yang belum terjadi atau justru mustahil terjadi dan mereka sudah menuangkan logika di dalamnya. Dan yang terakhir, ada ijtihad yang dilakukan tidak hanya terbatas kepada permasalahan realistis dan faktual, namun juga menyentuh kepada permasalahan yang asumtif atau imajinatif. Apa saja sih jejak ilmiah Madrasah Al-Rai? Di sini saya sudah mendapatkan 3 jejak. Yang pertama itu ada para ulama ahli rai telah mengumpulkan hadis-hadis yang mereka hafal dari para sahabat yang sempat bertemu dengan mereka, termasuk fatwa qada sebagai sahabat sehingga mampu memberikan solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi. Dan yang kedua itu, para ulama ahli rai berhasil mengeluarkan ilat-ilat hukum dan hikmahnya, termasuk akidah umum syariat, baik dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Teman-teman semua, dan yang terakhir ada para ulama ahli rai berhasil menutup pintu bagi para pemalsu hadis yang tersebar di Irak karena mereka memberikan syarat dan beberapa kaidah yang ketat, baik dari Al-Quran ataupun sunnah mutawatir, untuk menerima sebuah hadis, sehingga dengan ini hancurlah semua langkah dan upaya para pemalsu hadis. Pada masa tabi'in, ini para ulama dibedakan menjadi 2 aliran, yaitu yang pertama Al-Hadis atau Madrasah Al-Madinah, Al-Hadis Ar-Ra'yu atau Madrasah Al-Kufah. Al-Hadis adalah golongan yang banyak menggunakan riwayat dan sangat berhati-hati dalam penggunaan ra'yu. Imam Malik berpendapat bahwa ijma' penduduk Madinah merupakan hujan yang wajib diikuti. Dalam perkembangan selanjutnya aliran ini terpecah seperti aliran Makkiyah,
Syafiyah, dan Hambaliyah. Adapun ahli ra'yu lebih banyak menggunakan ra'yu ditambah hadis. Munculnya dua aliran pemikiran hukum ini semakin mempercepat perkembangan. Pada saat yang sama semakin memotivasi perkembangan hukum Islam. Kedua aliran tersebut masing-masing memiliki pendapat dan pengikut sendiri. Munculnya dua aliran pemikiran hukum ini merupakan bukti bahwa dalam Islam terdapat kebebasan berpikir dan masing-masing saling menghargai perbedaan pendapat di antara mereka. Nah, kesimpulannya yaitu tidaklah seluruh ulama yang berdiam di suatu daerah loyal menjadi pendukung bagi aliran-aliran yang berkembang di tempatnya. Dua bentuk pemikiran hukum tersebut pada kenyataannya telah berhasil memberikan kontribusi yang banyak bagi para pencipta dasar-dasar hukum pada mazhab-mazhab hukum Islam yang terkenal, yang dibangun oleh masing-masing imam mazhabnya. Dua kebaikan perbedaan pendapat duanya para imam mazhab dapat menetapkan hukum adalah didasarkannya pada perbedaan di dalam pemandangan dasar-dasar yang ada di dalam hukum Islam. Terima kasih.